mata pelajaran kita hari ini, yaitu ekonomi bisnis. Kita akan lihat apa yang akan kita bahas pada pelajaran kali ini. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada kali ini yaitu 3.1, mengevaluasi masalah-masalah ekonomi. Sementara untuk 4.1-nya menyajikan solusi terhadap masalah ekonomi di lingkungannya. Kita lihat. Nah, ini materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang masalah ekonomi, permasalahan ekonomi seperti apa. Nah, seperti kita tahu sekarang, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak sekali permasalahan perekonomian. Ini sudah tidak terelakkan lagi karena ada beberapa hal yang membuat perekonomian kita menjadi terganggu. Kita lihat tujuan pembelajaran yang pertama, kita diharapkan mampu untuk menganalisis permasalahan ekonomi. Yang kedua, menganalisis masalah pokok menurut ekonomi klasik. Kemudian yang ketiga, menganalisis masalah pokok ekonomi menurut ekonomi mikro atau modern. Kita lihat inti dari masalah ekonomi itu sebenarnya apa sih, kan? Nah, intinya bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhannya yang terbatas. Jadi, manusia ini kan sifatnya konsumtif. Jadi, bagaimana caranya manusia ini memenuhi kebutuhannya, sementara kita tahu bahwa alat pemuas kebutuhan itu terbatas, tergantung apa yang kita butuhkan dan apa yang tersedia. Ini nanti ada pihak produksi, pihak distribusi yang kita bahas nanti. Kita akan lihat satu persatu. Oke, kita lihat permasalahan pokok ekonomi. Nah, permasalahan pokok ekonomi ini bisa dilihat dari permasalahan ekonomi secara klasik, bisa juga dilihat secara permasalahan ekonomi secara mikro atau modern. Kita akan coba bahas satu persatu. Kita lihat dulu nanti ekonomi yang klasik barangkali. Nah, masalah pokok ekonomi menurut ekonomi klasik. Kita lihat dilihat dari sudut pandang produksi. Katanya kegiatan yang paling utama yang merupakan masalah utama yang harus dihadapi, di mana kegiatan ini menyangkut penyediaan bahan baku, tenaga kerja, dan teknik produksi. Jadi, masalah pokok ekonomi dipandang secara ekonomi klasik. Yang pertama itu kita lihat dari permasalahan produksinya, di mana seorang produsen harus melihat dulu apa sih yang mereka butuhkan, bahan bakunya tersedia atau tidak, mudahnya atau tidakkah untuk mendapatkan bahan baku tersebut untuk melakukan suatu produksi, atau bagaimana dengan tenaga kerja yang tersedia, SDM-nya memungkinkan atau tidak, itu tercakup dalam keseluruhan produksi. Ini salah satu masalah ekonomi klasiknya. Kemudian dilihat juga dari permasalahan distribusi. Nah, distribusi ini maksudnya kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, masalah produksi ini kegiatan di mana harus bisa menempatkan, apakah seorang distributor ini harus tahu keinginan dari pasar. Jadi kalau misalnya pasarnya menginginkan jenis yang A, maka distributor harus tahu di mana ini berhubungan dengan hasil produksi nanti. Yang diproduksi oleh seorang produsen cocok atau tidak dengan keinginan pasar. Kemudian konsumsi. Kegiatan yang ketiganya adalah kegiatan yang memanfaatkan atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Ini konsumsi ini adalah konsumennya, ya. Benar nggak konsumen ini membutuhkan sesuai dengan kebutuhannya atau tidak. Jadi ini dilihat dari masalah ekonomi secara klasik. Nah, permasalahannya bisa dilihat melalui 3 hal. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Kita lihat lagi.
masalah pokok ekonomi menurut ekonomi mikro atau melalui ekonomi modern. Nah, kalau yang ini kita lihat, apa sih yang dilihat? Yang pertama katanya barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Jadi, produsen ini harus bisa membaca keinginan pasar. Jadi, barang apa yang bisa dia produksi dan bagaimana jenis berapa jumlahnya. Ini harus diteliti terlebih dahulu. Kemudian yang kedua katanya bagaimana memproduksinya. Jadi, produsen sebelum mengambil keputusan produk A yang ingin dia produksi, maka dia harus tahu dulu apa yang dibutuhkan, bahan bakunya, kemudian bagaimana cara memproduksinya. Yang ketiga, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Berarti ini melihat dari sisi konsumennya. Kita akan coba lihat satu persatu. Nah, ini dia. Barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Masalah ini menyangkut jenis barang serta jumlahnya yang akan diproduksi, di mana harus dipertimbangkan dengan cermat dalam pengalokasian dana. Jadi ini ada hubungannya dengan cost-nya, berapa dana yang dibutuhkan untuk memproduksi barang tersebut. Nah, penentuan jenis barang dan jumlahnya yang akan diproduksi ini disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sistem ekonomi pada negara yang bersangkutan. Contohnya di negara kita, berarti harus disesuaikan dengan kondisi perekonomian yang ada di negara kita. Cocok nggak barang ini diproduksi dan apakah konsumen benar-benar akan membeli atau membutuhkan barang ini. Kemudian kita lihat yang kedua, bagaimana memproduksinya. Jadi seorang produsen juga tahu harus bagaimana cara memproduksi barangnya setelah menentukan jenis barang yang akan mereka produksi. Nah, masalah ini meliputi teknologi atau metode yang digunakan untuk memproduksi barang termasuk dengan tenaga kerja dan bahan mentah yang akan digunakan. Artinya dia harus mencari tahu dulu sebelum memproduksi suatu benda misalnya. Dia harus tahu tenaga kerjanya ada atau tidak. SDM-nya ini bisa dicari dengan mudah atau tidak. Kemudian bahan mentahnya mudah didapat atau tidak. Apakah dia menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, atau yang kalau tidak dapat diperbaharui berarti habis pakai. Nah, ini harus diperkirakan secara konkret. Tidak boleh secara setengah-setengah, harus secara utuh dipikirkan sebelum mengambil langkah untuk memproduksi suatu barang. Karena harus memikirkan teknologinya juga. Kemudian, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, ini juga harus merupakan salah satu permasalahan ekonomi secara mikro atau secara modern. Nah, persoalan ini mengenai siapa yang memerlukan barang dan jasa tersebut dan siapa yang akan menikmati hasilnya. Ini sangat penting dikuasai atau dipahami oleh seorang produsen. Oke, nah itu tadi materi yang kita bahas, hanya tentang permasalahan ekonomi. Nah, karena pada saat ini adalah masa pandemi COVID, jadi tugasnya hanya satu saja. Bagaimana menurut analisa kamu mengenai permasalahan perekonomian secara global yang sekarang sedang dihadapi karena masalah pandemi COVID-19? Bisa kamu tuliskan tugas ini nanti di link yang Ibu kasih yang ada di deskripsi pada link YouTube ini. Sampai jumpa.